Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baru nyampe boleh buka halaman 49. Yang sudah kelihatan kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Abu Syaikhi an Ibni Mas'udin umira bi abdin min ibadillahi ta'ala yudrabu fi qabrihi mi'ata jaldah falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan famtala'a qabruhu alaihi nara falamma irtafa'a anhu qala alama jaladtumuni qala innaka sallaita salatan bighairi tahurin wa mararta bimazlumin falam tansurhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah malam hari ini agak padat. Ada 3 pasal kita habisin biar dia nyambung, biar nggak gantung. Biasanya kita 1 pasal selesai, 1 pasal selesai. Malam hari ini insya Allah karena udah ngopi belum ini? Udah ngopi nih. Berarti 3 pasal kita sambung kayak sinetron. Biar apa? Biar nggak gantung. Jadi begitu pulang enak kita bawanya. Ya. Yang pertama bahwa kita bersyukur bahwa Allah sudah berikan kita nikmat sehat dan manfaat waktu luang. Ini yang paling kita syukuri. Saudara kita lagi pada repot ngawinin lah, ngurusin bangku, ngurusin tenda, biarin masing-masing urusannya. Ya kan? Yang penting kita masih sehat dan punya waktu luang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, ulama-ulama kita, orang terdahulu kita begitu tidak pernah ingin meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Pun kita sudah kita lakukan dengan syahadat berkaitan dengan ridah kemarin. Bagaimana kemudian orang termasuk terindikasi keluar dari ajaran Islam
hal-hal yang tidak diperkenankan. Bahkan kemarin sudah ada kesimpulannya, yahbitu a'maluhu. Ketika seseorang sudah terindikasi dia riddah keluar dari Islam, maka kemudian seluruh amal ibadahnya gugur. Ibadah yang dilakukan sia-sia karena sudah tidak mukallaf. Maka mukallaf itu adalah orang yang kemudian terbebani, tanda kutip, mempunyai kewajiban dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini semua mukallaf. Kapan mukallafnya? Balaghosa, ya, ketika sudah dewasa, akil balik. Anak kita dan kita semuanya sudah masuk dalam kategori mukallaf. Nah, mukallaf kita adalah menjaga syahadat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan setelah syahadat kita memperkuat ibadah, tidak meninggalkan syahadat, menuju memperkuat daripada ibadah kita. Di antaranya adalah wudhu kita. Maka disampaikan di sini bahwa dari Abi Hurairah, yang kita sudah pelajari, Abu Hurairah bagian dari sahabat yang begitu dekat dengan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yaqbalullah, ini langsung disampaikan oleh Rasul, didengar langsung oleh Abu Hurairah. Jadi tasallulan kita ngaji juga, alhamdulillah pelan-pelan kita juga mensanadkan, menyandarkan amal ibadah kita, ilmu kita nyampe nggak kepada Rasul, nyetel nggak. Ibarat kita punya motor apapun itu biasanya ada juklaknya, ya, ada buku panduannya. Nah, maka kemudian kita sudah bersyahadat, diajarkan untuk tidak riddah keluar dari ajaran. Nah, sekarang bagaimana kita memperkuat, dan akhirnya apa yang kita pelajari sudah kita yakini, dan keyakinan kita sampai kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Rasul, la yaqbalullah, tidaklah Allah menerima. Apa yang diterima? Salata ahadikum, salat salah satu di antara kalian, kita semua, ida ahdasa hatta yatawaddu'a, kalau kemudian dia berhadas sampai dia bersuci. Kadang kagak enak, ribet, udah dah, yang penting kelihatan orang udah sholat, kan begitu. Jadi kalau dalam keadaan biasa tidak mungkin kita ini sholat beribadah tanpa wudhu. Tapi kalau kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu, ada beberapa orang yang kemudian bercerita kepada kita, menyampaikan ternyata sholat dalam keadaan tidak berwudhu. Misalnya orang udah banyak, ini biasanya kadang-kadang juga Ramadan tuh. Biasanya kan begitu maghrib aman-aman aja perutnya. Begitu Isya mau terawih udah mulai tuh masuk yang namanya kolak, ya kan, sayur tekokak, ya kan, apalagi tuh sambal genjer, ikan asin, ya kan. Semuanya dia masuk, akhirnya apa? Baru bergejolak, akhirnya ngelepes, ya kan. Dibiarin aja, kenapa? Lewatnya ribet, apalagi malam pertama dan kedua. Makanya kita wanti-wanti banget yang umrah atau yang haji, ketika tawaf harus punya wudhu. Wudhu batal, ganti wudhunya. Bagaimana caranya? Rumah kamar mandi jauh, bawa air, apa itu semprotan, apa itu gelas kecil dan seterusnya. Agar apa? Antisipasi bahwa kita tetap menjaga wudhu kita, jangan sampai kemudian kita melaksanakan aktivitas beribadah, kita tahu kita tidak bersuci, kemudian kita tetap sholat. Maka kata Rasulullah, yaqbalullah, tidak akan diterima hatta yatawaddu'a, sampai dia bersuci. Kenapa? Ida ahdasa, sewaktu-waktu dia berhadas. Artinya ini bicara kondisi tidak normal. Kalau kondisi normal kan nggak mungkin kita sholat nggak pakai wudhu, nggak mungkin. Cuma kadang-kadang, ya, apalagi mau besan, ya, begitu berapi mau kena wudhu takutnya hilang minyak wanginya, hilang rambutnya, udah disisirin baik kan begitu. Udah punya wudhu
Begitu mau ajan, dekat-dekat ajan ngelepas, ya kan? Apalagi wudunya dilihat orang, ya udah sholat aja dulu bareng. Udah sholat, nah, tadi saya terima nggak ya? Emang apa? Lah udah keluar angin, lah kagak diterima. Karena makanya kemudian beribadah punya syarat mutlak untuk kita bersuci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul, idza qama ahadikum, ketika kalian sudah bangun dari tidur kita, fala yaghmis, ini tangan mohon maaf jangan dicelupin. Kemana? Ke kolam, ember, bak. Salah. Fala yaghmis, jangan sampai diantara kita nyelupin. Kenapa? Famata di nafsun aina batat yadahu, tangannya nggak pernah tahu ini mampir di mana. Ada yang tidurnya begini doang, ada ngapain? Ada yang garuknya begini doang. Orang semua digaruk, kemari-mari digaruk bawah. Makanya kata Rasul, kalau orang sudah bangun dari tidur, ini tangan jangan dicelupin. Kita kan mau wudu nih, mau bersuci, jangan dicelupin, tapi diguyur. Wala yaghmis, jangan sampai kita mencemari yang lain. Karena salah satu indikasi berkembangnya kuman adalah di tangan kita ini. Bagaimana caranya? Ambil gayung, siram. Pakai keran aja sayang-sayang. Kalau pakai keran sayang-sayang, kenapa? Ini bukan bagian daripada faraidul wudu, bukan bagian dari kewajiban wudu. Cuci tangan kayak kita biasa nih, protokoler kesehatan, mana-mana ada hand sanitizer, cuci tangan, atau dikasih sabun Indomaret tuh ya, sama ember, mana ember ada beras kering, ya kan, sabun udah habis kan gitu. Nah ini kemudian kita diberikan satu keyakinan bahwa semua harus bersih, termasuk begitu kita bangun tidur. Maka jangankan beribadah tanpa wudhu, mau ngapa-ngapain aja kita dilarang untuk yaghmis, megang sesuatu, nyelupin sesuatu, kecuali udah disiram, udah dibersihin. Ya, pakai keran boleh, cuma sayang-sayang kebuang airnya. Pakai yang udah ada aja, kolam, hidup, pakai gayung, basahin. Udah kena semua rasanya, baru dah kita wudhu, pegang yang lain, silahkan. Atau nyalain kerannya, berarti kita mulai dengan faraidul wudu. Kita masuk, kita sampai praktek nih terakhir, sampai kita lihat sebetulnya yang boleh ditinggal yang mana, yang nggak boleh yang mana. Yang nggak boleh tinggal berarti masuk faraidul wudu. Oh ini dikerjakan kebanyakan sunnah wudu. Lah kalau lagi mati air di masjid, ya kan torannya udah mau habis, jangan semuanya dibasuh, jangan semuanya dicuci, kasihan orang lain gak kedumanan. Apalagi lagi ziarah tuh, ya kan air kadang-kadang tiris, kadang-kadang air juga nggak begitu banyak. Nah itu kita siasatin dengan faraidul wudu. Yang menarik adalah disampaikan oleh Abu Syekh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga bagian dari sahabat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umira bi abdin min ibadillahi ta'ala, bahwasanya kemudian seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, ini diperintahkan untuk dipukul oleh malaikat berapa kali? Mi'atu jaldah, 100 kali. Karena apa? Di situ disebutkan, dia bertanya, qala 'allama jalantumuni, kenapa aku kemudian dipukul? Apa yang jawabannya? Qala, di terakhir, baris terakhir, ya kan, innaka shallaita salatan, sesungguhnya engkau sudah salat, benar salatnya, tapi bi ghairi tahurin, tanpa bersuci. Sholat tanpa bersuci. Makanya indikasinya suci ini bukan sekedar wudhu. Karena begitu kita wudhu, kita butuh yang namanya unsur yang mensahkan wudhu. Ketika kemudian kita sudah unsur yang mensahkan wudhu, kita juga butuh metodologi wudhu. Nanti semua kita praktekin dah, mana unsur yang sah, mana yang metodologi yang benar, sehingga
tidak salah kaprah bahwa kita meninggalkan yang fardu malah meninggalkan yang fardu malah menjalankan yang sunnah. Seharusnya jalankan yang fardu, tinggalkan yang sunnah. Lebih baik lagi jalankan yang fardu, jalankan yang sunnah. Wa marata bi zulumin falan tantasru wa lam tansurhu. Kita lewat di tempat-tempat yang orang kita zolimin. Zolim itu apa emang? Wad'u syai'i fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kita pakai peci ya. Pakai peci kan begini nih. Begitu hujan kita balik. Pakai begini. Ini apa namanya? Zolim. Kenapa zolim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kadang-kadang beli es kelapa, beli gorengan, tukang gorengannya mana, es kelapanya mana, motornya di mana? Main berhenti bae begitu. Tengah jalan, padahal itu buat jalan. Zolim apa enggak itu? Zolim. Kenapa? Karena jalanan buat orang jalan, bukan buat naruh motor. Yang enak mah pinggirin dulu tuh motornya, baru beli gorengan, baru beli es kelapa. Kalau bulan puasa kita lihat ya, orangnya di mana, motornya di mana, tukangnya di mana, kan begitu. Kita bingung lewat mana ini gitu kan. Itu zalim. Kalau yang sekarang banyak nih, arisan minjem duit, ya kan, engkoan minjem duit, berarti dia punya utang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nggak dibayar, 6 bulan, setahun nggak dibayar. Jadi ingat dibilangin sih. Tiap makan GoFood mulu, GoFood, ya kan, Gojek tuh yang nganterin tuh, makanannya wangi-wangi, mana enak-enak gitu kan. Lewatnya depan rumah orang yang diutangnya. Itu apa namanya? Zolim apa enggak itu? Zolim. Makanya namanya zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau misalnya mau GoFood, mau Gojek, nyuruhnya Masjid Al-Muflihun, jangan nyuruh ke rumah. Misalnya jangan satu riba, 3 dibawa pulang, atau pun jagain masjid, atau buat siapa kek, ya kan? Apa imamnya siapa kan begitu yang ngajar. Sebab apa? Kalau kita ngelewatin rumah kita, padahal kemudian kita utang sama tetangga kita, maka itu juga zolim. Maqdul ghani zulmun, menunda-nunda bayar utang itu zolim. Duitnya kagak ada, nggak cukup, bukan masalah kagak cukupnya. Kasih aja dulu dikit utangnya coba. Bayar goceng boleh nggak? Boleh. Lah goceng aja dulu. Nggak coba ada aja. Tapi orang sekarang kadang-kadang belum cukup duitnya, belum ada coba. Bayar kagak, ya kan cerita mulu kan begitu. Bayar aja lu goceng, kenapa? Ntar goceng 2 kali goceng jadi coba. Makanya kemudian di sini disebutin lagi, idza tawaddu'al abdu tahanas anhu dzunubahu kama tahta waraqatu hadis sajarah. Bawahnya lagi tuh yang ketiga. Seseorang kalau udah wudu, ngapain dia? Tahanats, diampuni. Apa yang dia buat ini? Ya kan, dzunubahu, digugurkan dosa-dosanya. Kama tahta waraqatu hadis sajarah, seperti bergugurnya daun-daun punah. Tadi masih ingat kita wudhu dari. Nah begitu wudhu, ya kan, kalau kita basuh muka, cuci tangan lah. Kita awali cuci tangan, maka kita sampai berdoa kepada Allah, dosa-dosa tangan nih habis, luntur. Kalau begitu ngembaliin, mau ngembaliin duit orang gitu, atau kembalinya 50.000, kata dia 25.000 ya, iya jadi kita iya aja, padahal kurangan 50.000, ya kan. Nah tangan kita ini kalau kita minta untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cium muka juga kita pengen, ya kan. Begitu sampai tetesan terakhir, dosa-dosa kita ini kemudian gugur seperti tetesan bagaimana kita wudhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuatin sama Abu Hurairah, di bawahnya apa katanya? Seseorang muslim, al-abdul muslim, seseorang yang muslim baik laki-laki maupun perempuan, wawil mu'min, orang yang beriman,
Faghasala wajhahu, ketemu nggak tuh? Paling atas nomor 2, baris kedua ketemu? Iya. Ketika dia faghasala wajhahu, ketika dia mencuci membasuh mukanya, kharaja min wajhi kullu khati'atin, Allah gugurkan dosa-dosa dari mukanya, apa yang pernah dilihat dan seterusnya. Dengan apa? Ma'alma, dengan air yang kemudian dipakainya. Au ma'a akhiri qatril ma, sampai airnya kemudian berhenti netes. Makanya kalau habis wudu nggak usah ambil anduk. Anduk mana anduk gitu kan, nyari anduk mulu. Kan bagian biar aja dia netes. Kenapa? Insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di satu riwayat yang lain, siapa yang kemudian berwudu, ya kan, pada tetesan terakhir, itu menjadi malaikat rahmat yang mendoakan kita. Makanya kita kadang-kadang begitu sholat, selesai wudu, ya, ada yang angkat tangan, boleh nggak? Boleh. Ada yang tangannya ngelewer aja ke bawah, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, ya kan. Ada yang begitu angkat tangan ngomong, ya kan, Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Ada yang begitu, ada yang sebelahnya lagi, bukan begitu, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, udah begitu aja. Boleh nggak yang mana dua-duanya? Dan boleh-boleh aja. Mengatur lagi, wa ja'alna min ibadikas shalihin, mukanya digusap, boleh nggak? Boleh aja. Nggak usah dibilang, nggak usah digusap, ngapain diusap, ya kan? Ada kepet juga. Ini boleh-boleh aja, bagaimana keyakinan kita, ya kan? Kita pengen begitu ngusap muka kita, begitu kita nggak ada, kita diusap kan ya. Bismillah wa ala millati rasul. Kalau nggak ingat orang tua tuh kalau datang dia nyelawat, itu saya pelajari emang orang tua kita mantap kalau belum lihat mukanya. Jadi mukanya disingkap gitu, nggak kayak bocah sekarang. Cuma dilawang doang namanya, sama dipoto dah, ciklek. Ya, doain ya, udah kagak ada ini, begitu doang dah. Kalau orang tua dulu dilihat, benar nggak di badannya, disingkap mukanya, iya benar. Bismillah wa ala millati rasul. Biasanya saya perhatiin. Maka kadang-kadang kalau anak-anak muda tuh ya masuk, mendingan diikutin sama yang tua-tua. Ya kalau diikutin dia doangan, ya kan, yang ada dia pada ngobrol. Ya, kalau sama yang tua, insya Allah dia bisa lihat bagaimana orang tua tetap menghormati, tetap menjaga, apalagi kemudian jangan sampai terkena sesuatu yang kira-kira menghambat untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian disegerakan. Jadi pada dasarnya setiap yang kita basuh, setiap yang kita cuci, semuanya insya Allah inda qatril ma, sampai di akhir hadis semuanya bisa dibaca, akhiri qatril ma ya hatta yakhrujun naqiyan minazunub, ya kan, sampai akhir tetesan yang jatuh dari keduanya, ya kan, itu dia insya Allah Allah gugurkan segala dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bawahnya lagi Ibnu Umar, ya, man tawadda'a ala tuhri kutiba lahu asrah hasanat. Siapa yang kemudian berwudu, ya, maka kemudian Allah catat dengan 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di halaman setelahnya itu ada cerita saja, nanti boleh dibaca cerita bagaimana kisah daripada Imam Ghazali misalnya, ya, dia mimpi, ya, di bawahnya juga ada kisah Junaid, ya, Junaid ini sahabat yang kemudian matanya sakit mata, ya, merah, ya, kalau bahasa kita itu yang sakit mata. Kalau orang dulu kalau yang merah-merah disebutnya Brahma, ya. Ngapa itu Brahma artinya merah, ya, padahal sakit mata, ya kan. Yang luar biasa dari kisah ini, ada beberapa penyakit yang kemudian tidak boleh kena air, dan dibuktikan dengan apa yang disampaikan dokter. Tapi Junaid kemudian karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap berwudu dan kena air. Begitu 2 hari setelah itu datang dokter, akhirnya ngapain? Ditanya, ya kan, kok bisa sembuh?
Ya, disampaikan bahwa aku telah berwudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi maaf, ini berkenaan dengan keyakinan bahwa kita ketika yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerjakan. Tapi kalau setengah-setengah, ya kan, entar dulu. Yakin kerjain, setengah-setengah entar dulu. Kenapa? Pak Putrobaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah aku, kata Allah, sampai datang keyakinan kepada. Jadi nyembah Allah aja kudu yakin, apalagi yang lain. Artinya perintilan-perintilannya kudu yakin dulu kita. Ketika kita sudah yakin, insya Allah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kita kepada pasal hukum wudu. Ketemu alam berapa tuh? 54. Ya. Nah, baru mulai serius dikit nih kalau ini nih. Ya. Faslun fi ahkamil wudu. Pasal hukum-hukum ketika berwudu. Ya. Di sini disebutkan nas aslinya surutuhu ma'un mutlaq. Nah. Jadi ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Kan disebutnya ini pasal hukum-hukum wudu. Bahasa kitabnya adalah ahkamul wudu, hukum-hukum. Jadi kalau satu namanya hukmun, kalau dua hukmani, kalau banyak berarti ahkam. Makanya disebutkan ini ada syarat-syarat wudu. Syarat wudu kalau dalam terminologi fikih, bahasa fikih namanya syurut. Ya, syarat, ya syarat itu syartun. Kalau dua syartani, kalau banyak syurut. Ya. Yang kedua ada ruknun, ya, atau fardun di tengah-tengahnya tuh, ya kan ada tuh fardunya wudu ada. Nah berarti ada syarat, ada furud atau fardunya wudu. Baru setelah itu ada sunan atau sunnah wudu. Jadi ada syarat, ada fardu, ada sunnah. Yang pertama syaratnya dulu disebutkan di sini adalah ma'un mutlaq. Apa itu? Air mutlaq. Di depan saya ada kopi nih. Ya, yang diminum boleh nggak? Boleh. Pakai wudu boleh nggak? Enggak. Air putih diminum boleh nggak? Boleh. Pakai wudu? Boleh. Teh manis Enggak boleh. diminum boleh nggak? Boleh. Pakai wudu? Tidak boleh. Boleh aja wudhu. Boleh sebentar. Alhamdulillah. Artinya di sini bahwa disposisinya, maaf, kenapa kopi saya minum? Karena kira-kira kenapa nih saya minum? Karena suci. Suci tadi. Kalau bersuci itu bahasa gampangnya, suci itu bahasa fikih dah. Ya. Bahasa gampangnya bersih. Nah, maka saya minum, kan begitu. Kenapa kita wudhu pakai air putih? Karena kita yakini dia Suci. suci itu bahasa fikih. Gampangnya bersih. Lah kan sama-sama bersih. Lah ini bersih, ono bersih. Kan begitu. Lah ngapa ini dibilang nggak boleh, ono boleh? Beda. Itu ada rasanya. Bisa Nah, itu mah. Iya, kalau bicara hukum nggak bicara rasa dia mah. Bicara bentuk. Jadi kalau bicara hukum dia bicara fakta hukum. Kalau udah ada faktanya jadi hukum. Kalau belum ada faktanya nggak jadi hukum. Lau lama, seandainya. Tapi kalau kemudian tadi idza tawaddo'a ahadukum, kalau udah wudu sekali diganti 10 kebaikan. Fakta hukum jatuhnya. Tadi ada orang sholat nggak pakai wudu, ya kan, nggak bersuci, ya kan. Mi'ata jam dah 100 kali dipukulin. Faktanya ada. Bicara hukum, bicara fakta. Maka yang pertama air mutlak itu, ya, air mutlak berarti air yang kemudian betul-betul bersih, diyakini mutlak, bermanfaat, ya, bersih kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kalau wudu pakai ini, kalau
Kalau legalitas hukumnya dia ini bersih, ono bersih, boleh dong wudhu. Kan begitu. Cuma masalahnya tadi kita sudah bahas kan, yang namanya wudhu itu bukan sekedar wudhu, ada tendensi bagaimana kita metodologinya menghantarkan kepada wudhu yang sah. Juga ada unsur yang menghantarkan kepada wudhu yang sah. Dua ini harus matching nih, harus ketemu, harus kawin dia. Satu metodologinya, caranya, yang kedua unsurnya, bahannya. Nah kalau ini bilang boleh, ya kan, sebetulnya boleh mah boleh aja. Cuman kita kan lagi ngomongin sah atau enggak begitu. Nah kalau pakai ini berarti boleh apa enggak? Boleh. Sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Syaratnya adalah mutlak. Gitu. Kebayang ya? Jadi kalau nemu-nemu yang lain begitu. Mutlak artinya apa tuh, Pak? Nah, mutlak itu bersih. Gampangnya bersih, jernih, manfaat. Kalau gampangnya, mutlak itu kan tidak ada efek yang lain. Berarti dia suci dengan dirinya, mensucikan yang zat lainnya. Kita mandi pakai air putih enak gak? Enak. Itu artinya dia suci, mensucikan kita. Tapi kalau kita mandi pakai air susu, kopi susu, enak sih, kayak di surga gitu. Men begitu mandi semutin kita. Berarti ada efek di situ. Nah, yang ini nggak menimbulkan efek, berarti mutlak dia ada pure bersih, tidak menimbulkan efek. Itu ya. Yang kedua adalah atau indikasinya wazan annahu mutlaqan, memang diindikasikan dia mutlak, diyakini ya. Yang kedua adalah wa islamun, dia adalah Islam. Emang ada orang nggak Islam wudhu loh, banyak. Kita kalau ngaji sekarang apalagi ngaji virtual, pakai internet, itu apa ya masuk, asal tahu kodenya masuk. Apalagi di broadcast dikasih tahu, itu masuk semua. Kok tahu? Ustaz? Tahu, kan dia ngomong, "Maaf Ustaz, saya non muslim ini mau nanya." Berarti dia non muslim kan begitu. Artinya di pengajian juga terkadang ada juga saudara kita yang kemudian pengen tahu. Karena hidayah itu mohon maaf lahir batin tidak harus pakai ngaji. Ada cuma ngelihat doang, Allah kasih hidayah. Ya kita mudah-mudahan ngelihat banyak Quran, hadis, ngelihat kitab, mudah-mudahan kita semakin diberikan hidayah. Apapun bentuknya, yahdillahu may yasha. Allah akan kasih hidayah dengan cara yang Allah mau, bukan bagaimana cara yang kita mau. Tapi dia nggak pernah ngaji-ngaji, lah urusan Allah, ya kan? Begitu dapat hidayah, jangan-jangan dia sesat tuh, besok juga jadi kafir lagi, begitu katanya. Lah kagak, kalau hidayah mau dia urusan Allah kan begitu. Maka di sini adalah Islam, ya. Kita angkat telepon juga begitu, ya. Assalamualaikum, ya kan? Maaf Pak, saya material ini katanya. Oh iya, gitu. Ya memang sebetulnya karena kebiasaan kita, ya, karena kebanyakan yang nelpon biasanya Assalamualaikum, kita Assalamualaikum duluan kan begitu. Yang selanjutnya adalah tamyiz. Wa tamyizun adalah tamyiz. Tamyiz itu berarti apa? Bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi tamyiz itu adalah harfut tabdil, yang kemudian mampu membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Ya, bagi anak sekarang kan kalau dibilangin galakan dia, marahan bocah, ya kan. Kadang-kadang sekolahnya online, ya kan. Ayah mah kagak ngerti, justru ayah nggak ngerti. Ayo ngobrol dulu kita, ini sebenarnya gimana. Jadi kadang-kadang pinteran dia, kadang-kadang entah pinteran dia karena merasa pinter, apa kadang-kadang emang kita yang jarang megang HP kan begitu. Jadi kadang-kadang agak nyambung ngomong ayah gitu kan. Makanya biar nyambung ayo gitu. Jadi kadang-kadang anak kita ini sudah mampu membedakan yang baik dengan yang tidak baik, tapi indikasinya adalah sesuai syariat. Contoh maghrib, udah sentak aja, matiin TV-nya, tarik aja, bayang. Itu udah nggak ada tawar lagi menawar lagi. Kenapa? Waktunya mudoyak, sempit.
kecuali isya. Dia mau sembahyang kapan aja terserah tuh bocah. Yang penting jangan sampai dia sebelum tidur nggak sholat, kan begitu. Tapi kalau yang namanya maghrib, matiin TV, nggak ada tawar lagi. Ayo sembahyang, tersentak aja. Karena begitu dia entar lu, udah itu. Isya udah, ya kan? Nah, artinya kita bisa melihat membedakannya adalah membedakan dengan indikasi syariat, gitu. Kemudian wa alima bi fardiyatihi, ya, mengetahui fardun. Apa itu fardun? Fardu-fardunya, wajib-wajibnya. Makanya tadi kita bahas kan 3 pasal kita habisin. Pasal wudu, ya kan, kemudian furudnya, ya kan, kemudian sunannya. Nah, maka dia sudah mengetahui fardu-fardu wudunya. Bagaimana dia tahu? Bisa baca, bisa dia ngaji, bisa dia nanya, dan seterusnya. Wa adamu zanni fardhihi naqlan. Kemudian tidak mengira-ngira bahwa fardunya itu adalah naflan. Jadi kalau yang fardu namanya disebutnya fardu furud. Kalau yang sunnah disebutnya dengan nafal, nawafil. Kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya sholat apa? Fardu. Iya, fardu. Bahasa fikihnya sholawatul mafruḍah atau sholawatul maktubah, sholat yang udah wajib. Kalau qobliyah, ba'diyah, duha, itu namanya apa? Sunnah. Kalau bahasa kita, bahasa fikihnya sholawatun nafilah atau nawafil, ya, sholat yang sunnah. Maka disebutin di sini, ya, karena ada muzonni fardihi naflan. Jangan sampai ada di otaknya dia timbul ragu-ragu. Ini kayaknya ini nggak wajib nih, ini cuma sunnah doang. Nah, jangan sampai yang namanya fardu wudu di tengah-tengah dia berpikir jadi sunnah wudu. Emang ada yang begitu loh, banyak sekarang. Kita sholat kan Allahu Akbar, sholat kita muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatin ditaslim, ditutup dengan salam. Anak sekarang banyak takbirnya doang, nggak ada rukunya, nggak ada salamnya. Ailoknya bener aja lah, bener banyak. Kata dia, udah sholat saya pak. Lah, kan belum ada rukunya. Bapak tahu kan, sholat itu berdoa. Bener apa nggak kira-kira? Bener. Pakai kitab apa juga, ngaji sama kiai mana juga, sama habaib mana, bener semua. Yang mana as-sholah ya doa. Sholat mah berdoa, bener banget. Cuman begitu, abis begitu dia nerima telepon, jadi ngajinya nggak terus. Itu namanya baru logotan. Secara etimologi bahasa, sholat berdoa. Tapi yang namanya kita beribadah butuh kemudian istilahan, terminologi, bahwa as-shalah af'alun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Perkataan, perbuatan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini ditinggal itunya, gitu. Bener, cuman belum terus. Ya, di internet begitu kata dia, ya orang pulsanya nggak cukup, ya, baru ngomongin doa doang udah berhenti, nggak jalan lagi, kan? Jadi nggak boleh dianggap kemudian nafal, apa namanya, sunnah. Wa ada muhail, nggak ada yang apa tuh? Hail itu kalau kita sering digambarkan apa namanya nih? Penghalang. Jadi antara kulit itu sampai kemudian air nggak ada yang menghalangi. Tadi seperti beberapa tato misalnya. Anak sekarang bukan tato doangan, cutek, bukan cutek doangan, daki. Iya, kadang-kadang dakinya banyak ditahan tuh. Makanya nanti kalau begitu kita masuk ke furud, yang namanya kita tangan masuk atau kaki itu tahlil bahasanya. Ya, tahlil bukan pakai H ya, pakai H. Kalau tahlil itu la ilaha illallah. Kalau tahlil pakai H kecil, hala, di sela-sela nih. Jadi sambil kita begini diairin, sambil gini-giniin, kelihatan. Jadi kadang-kadang maaf begini-gini doang,
Loh ini dakinya kemana-mana, ya kan? Maka perlu namanya tahlil nanti, ya bukan tahlil tapi tahlil agar tidak hail. Ada yang menghalangi. Kadang-kadang kita ngechat kan pakai Tinder tuh. Nah itu tuh suka nempel. Sebetulnya hilang, cuman rada ya kudu habeg begitu. Ini orang buru-buru sholat, ya kan? Udah wudu aja sholat gitu kan? Ini nggak boleh. Hailnya kudu hilang. Kemudian wala mughayyir limai, airnya nggak boleh berubah, ya kan? Yang di sini disebutkan adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Artinya yang airnya itu sampai selesai, betul-betul air yang sampai merata kepada tubuh yang wajib dibasuh, ya kan? Kemudian dukhul waqtid daim, tahu waktu ya sholat sudah masuk. Kenapa harus tahu waktu sholat? Kan wudu mah wudu aja. Kita bayang Jumat jam berapa? Bayang Jumat jam 12 kemarin ya, Teng. Wudunya jam berapa? Iya, bisa setengah 12, bisa jam 11 kan begitu. Hari ini jam 9 udah wudu jam 9. Ya kan? Ya, kenapa dia udah sewudu di jalan aja? Karena sebelah masjid ada janda. Jadi udah wudu jam 9 dia. Lah kok di sini disyaratin harus kemudian masuk waktu. Lah apa hubungannya? Ternyata ada orang yang begitu wudu itu batal wudu. Namanya tasallul. Ya. Sulalul baul. Apa namanya, kencingnya kadang-kadang keluar baik depan maupun belakang, biasanya depan. Ya. Min kubul itu, ya kan? Bukan dari dubur. Kalau dari dubur biasanya namanya cepirit itu. Ya, rada jarang kalau itu mah. Itu mah timbang minum enterostop baik. Kalau yang dari dubur, yang ribet dari kubul ini. Kalau dia mau sulalatul baul, kebiasaan, ceret gitu. Beser mulu gitu. Nah, maka disyaratkan di sini yang paling afdol adalah ketika sudah masuk waktu. Agar apa? Nggak ada sela dia. Gitu. Buat kita yang aman-aman aja, ya nggak apa-apa tadi. Kayak yang di masjid sebelah masjid ada jandanya, nggak apa-apa itu. Jam 9 udah wudu, ya kan. Tapi kalau yang aman-aman saja, ya kan, maaf, yang tidak aman, maka kemudian dia sudah diketahui masuk waktu atau diindikasikan masuk waktu, ya mulai terindikasikan. Ya, kemudian waktu daim hadas, ya kan, bagi orang-orang yang kemudian punya hadas. Setelahnya ada apa? Furudu wudu. Ya, apa itu? Fardu wudu. Yang pertama, kalau kita udah belajar fardu wudu berapa? 6 aja udah insya Allah jadi sah wudu kita. Yang paling gampang 6. Yang pertama ya niat, ya kan, niat tuh ada ifardil wudu'i awit tohalah listibahati. Nah, listibahati untuk kemudian istibahannya kepada apa? Kepada sholat, ya, agar sholat itu betul-betul jejak, ya. Jadi kita wudu, ada orang wudu maaf berdagang ada, ya, kebiasaan wudu sebelum buka toko ada yang begitu buka toko tangannya nyepretin air, ya kan, kepret ada juga. Itu mah kebiasaan nih berkata. Ngapa dikepret-kepretin jauh ngambilnya? Ini Pelabuhan Ratu. Ya kan? Udah gitu bukan diciduk ngambilnya, digiring. Jadi air digiring gitu, nggak boleh diciduk. Kayak orang bego ya. Masukin air digiring-giring. Lah kan capek lama itu, ya kan? Nah, air mana di mana-mana ciduk kan begitu. Jadi artinya niat kita mendatangi wudu untuk akhirnya bersuci menjalankan nanti insya Allah salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti berkembang tuh. Kalau kita lagi ngaji begini, ya kan, pegang Quran, ya kan, baca Quran. Kalau tujuannya kita belajar ngaji, boleh nggak pakai wudu. Tujuannya kita nyari ilmu. Tapi kalau tujuannya kita baca Quran, kudu pakai wudu.
la yamassuhu illal mutahharun. Artinya berkembang, bahwa kebutuhan sekarang orang ada yang pengen tahu, ya kan? Ketika pengen tahu, pengen belajar, kesian dikit-dikit wudu. Kasihan tuan rumah bayar listriknya, dikit-dikit air hidup. Baru 5 menit udah wudu lagi, ya kan? Maka kalau udah begini nggak perlu wudu lagi, udah kita lagi belajar, kita lagi ngaji bareng-bareng, duduk bareng dalam rangka mencari ridho Allah, itu berarti nggak perlu wudu. Tapi kalau kita hari ini, malam minggu ini kita ganti karena emang besok, ya kan, besok tuan rumah kita, ya Ustaz Jono ini mau umroh misalnya, kita hataman Quran, nah itu wudu semua dah. Jangan nggak ada wudu itu mah, karena kita mau hataman Quran, beda lagi tuh. Tendensinya tujuannya jadi beda. Gitu. Maaf Ustaz, bagaimana kalau yang belajar dengan yang ngajarnya? Yang ngajarnya, kalau tadi kan yang belajarnya boleh aja tidak berwudu. Sekarang yang ngajarnya? Ya, kalau memang kita yakini kita aman, kuat, lebih baik memang menurut almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, bagusnya yang ngajar punya wudu. Menurut beliau, bagusnya. Paling afdol kita berwudu kalau ngajar. Tapi kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang nggak bisa tahan apa. Maka caranya di awal kita wudu, niatin wudu mau ngaji. Ya, makanya kita mampir dulu, wudu dulu. Ya namanya dari jalanan kita, dari mana-mana kita nggak tahu, mampir wudu dulu. Di tengah-tengah kita nggak mampu lagi, ya yang penting kita udah niat karena Allah. Yang terbaik itu kira-kira. Tapi kalau kondisinya memang mau belajar, boleh tidak berwudu. Qaul ulama bahwa kita diperkenankan untuk tidak berwudu. Kemudian kita ngapain lagi? Basuh muka. Ya. Ghuslu juz'in minal wajhi. Lihat di sini bahasanya, di sini kan basuh muka. Ghuslu, ya kan? Ya apa namanya? Yang dibasuh adalah juz'un minal wajhi. Juz'un. Ya, juz'un minal wajhi, bagian dari wajah. Nah, berarti wajah yang mana nih? Rambut. Ya, tumbuh rambut. Ya, kalau rambutnya di sini, berarti dia kalau rambutnya di sini, wudunya sampai kemari. Lah ada yang rambutnya sini doangan, jadi polos. Berarti itu begini. Secara harfiah betul kata Bapak Haji, memang sampai tumbuh rambut. Tapi ada orang yang rambutnya nggak ada di sini, ada yang di belakang. Maka bukan berarti dia kuas-kuas kemarin, tapi diyakini, istihbaban diyakini emang sampai situ dulu rambutnya waktu muda. Ya umumnya ya kan. Saya udah rontok ini, dulu mah rambut banyak banget, rontok ya kan. Secara umum dihukumi sampai sini. Loh, ada yang nggak punya muka dia, bulu semua gitu. Tetap dibasuh juga, ya kan? Kadang-kadang pertanyaannya begitu, jamaah ya. Kalau nggak ada mukanya nggak ada, bulu semua bagaimana? Kemudian kita setelah itu apa? Basuh tangan, ya. Sampai kemana? Siku, ya. Ila ma'al mirfaqain. Lihat bahasanya ma'al mirfaqain. Kalau ma'a berarti jangan sampai terputus. Jangan yang pertama sini, kedua sini. Terus ma'a itu berarti bersamaan sampai terakhir seluruhnya. Coba kadang-kadang ada juga orang begini-begini doang. Udah, ya kan? Sekarang. Iya. Begitu apa begitu? Nah, kita bahas tuh. Yang begini apa begitu? Nah, Kalau begini nyakit. iya. Begini. Kan ada yang dari sini ke sini. Ah. Ada yang dari sini ke sini. Iya. Yang mana itu kan gitu? Iya. Setelah itu masuk baduro, rasi kepala, kemudian kaki akhirnya kemudian tertib. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pasal yang ketiga sunnah. Ini langsung praktek kita. Biar tahu mana sunnahnya, mana fardunya. Biar kejauh juga tuh tadi tangan. Tangan dari atas ke bawah, ke bawah ke atas. Banyak orang juga begini juga.
Oke ya, ada yang begini juga, ya kan? Itu mana, sampai mana kira-kira begitu? Karena ya emang banyak. Kadang-kadang kalau di 10 kerannya 10 itu beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, begitu ya. Kita lihat dah, ya. Bahwa untuk mengetahui pasal ketiga tentang apa? Sunanul wudu, sunnah wudu, itu dia kita praktek langsung, ya. Bagaimana prakteknya? Lihat surat Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Apa itu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Maka hari kita niat, ya kan, begitu niat kemudian kita faghsilu wujuhakum. Apa yang dibasuh? Mukanya. Muka dari mana tadi? Dari rambut ke rambut. Ya, itu kalau atas bawah. Kalau kanan kiri apa namanya? Ujung apa sih namanya? Pentilan. Iya, pentilan, pakuan, begitu. Kalau yang nggak pentil bagaimana? Pentilin dari kaidah. Jadi kita maaf nggak begini doang kan? Semua, ya kan? Kita basuh semuanya sampai rasanya ada pentilannya, gitu, merata. Sebab ada orang banyak begini-begini doang. Iya, yang begini-begini doang mah. Ya tadi dibilang bahwa ini adalah wajah kemudian tadi di secara umum kena rambut, ujung rambut, ya kan, kemudian ini pakuan tadi, pepentilan tadi, ya. Habis itu ngapain? Habis buka apa? Tangan. Nah, tangannya bagaimana? Atas ujung jari ke siku atau kemudian siku ke bawah. Kita lihat dulu kaidahnya. Kaidah pertama Quran. Apa dibilang sama Quran? Nama Allah. Nanti buka ya. Pulang dari sini surat Al-Maidah ayat 6. Apa bahasanya? Disampaikan wa aidiyakum ilal marafiq. Wa aidiyakum. Kita taunya tangan yang mana? Ini. Ya kan, tangan ini. Tapi bahasa Quran adalah ilal marafiq. Ila ke arah siku. Berarti dari lihat lagi kaidah fikihnya. Ya. Nah tadi lihat kaidah fikihnya. Tadi yang sampai ini mana nih? Ini furutnya. Furutnya tadi adalah wal yadaini ma'al mirfaqaini. Wal yadaini ma'al mirfaqain. Tangan bersamaan dengannya siku. Tangan bersamaan dengannya siku. Kedua, kaidah hadis. Kaidah kesehatan kedokteran, ya kan? Itu menyatakan, saya sering tuh kalau istri sesar, itu dokternya wudu. Jadi ada dokter bedah, dokter kandungan, satu lagi dokter saraf. Tiga-tiganya wudu. Ya alhamdulillah. Ya kan? Makanya anak biar kata sesar 3 biji disolat terus. Karena dokternya pada wudu. Saya tanya, kenapa wudunya begitu? Ya kan? Dari apa namanya, sama, wudunya sama dia, nggak beda-beda, gitu. Kalau kita kan ada dari sini ke sini, ada dari sini kemari. Ya kira-kira yang betul yang mana? Kan begitu. Jadi kenapa Rasul kemudian sangat menjaga kita, ya kan? Falaiya gemis, jangan sampai tangan ini megang sesuatu, ya kan? Sebelum kita berwudu, ya kan? Karena memang di sini indikasi banyak tumbuh virus. Maka ketika kita bersuci, sebetulnya dua-duanya boleh. Sebetulnya, kenapa boleh? Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dia diperbolehkan. Belum ada ayat Quran menyatakan, ya kan, fala taghsilu, ya kan, jangan sampai nyuci tangan dari ujung siku ke tangan, belum ada. Jadi belum ada hadis maupun ayat yang kemudian mengindikasikan melarang itu. Ketika tidak ada, kita nggak boleh melarangnya. Tapi dari kaidah Quran, kaidah hadis dan kaidah kedokteran, bahwa kedokteran molekul-molekul yang keluar dari tangan ini biasanya ada bakteri. Kalau kita wudunya dari tangan, ya kan, kita bawa ke sini, ke siku, sesuai kaidah Quran ilal marafiq,
menuju ke arah siku. Kemudian juga tadi kaidah hadis ma'al mirfaqain, bersamaan dengan siku, maka ini kebawa virusnya. Virusnya kebuang. Gitu. Tapi kalau dari sini, ya kan, ini virusnya malah ngembeng di sini. Karena disinilah sumber virus. Jadi yang baik menurut kedokteran adalah sesuai kaidah yang disampaikan, penafsiran yang mudah dari Quran ilal marafiq, dan kemudian dari sunnah yang ma'al mirfaqain, berarti tangan ke siku. Dari siku ke tangan boleh-boleh aja, cuman dokter nggak mau begitu. Apalagi dia mau bedah, ya kan? Di sini berarti kumpul semua kumannya menurut dia. Itu artinya kita pakai yang paling aman dari apa yang kita lihat dari penafsiran Quran ilal marafiq, aman dari apa yang disampaikan Rasul kemudian dalam hadis, ya kan, ma'al mirfaqain, juga aman seperti para dokter menyatakan dia paham betul bagaimana molekul daripada bakteri dan virus, maka tangan ke siku jauh lebih baik, kira-kira begitu. Sekarang virus corona. Iya. Jadi memang mohon maaf, di tempat wudhu emang lagi banyak, dari siku ke tangan lagi banyak emang. Kenapa banyak begitu? Simple, praktis. Begitu dia kerannya kan tinggi juga, itu langsung dari siku. Sering saya tanya, praktis aja, enak begitu. Kalau kemarin kan ribut, taruh basah kemari-marinya, gitu. Kan saya di sampingnya pas dia begitu. Yang utama kan kita begini dulu. Betul, makanya ada tahlil tadi, ya kan, yuhalil, sela-sela. Kalau begini kita nyela-nyela dulu. Kalau begini nggak ada waktu nyela-nyela. Udah turun biasanya. Coba perhatiin saudara kita yang dari sini, nggak disela-sela lagi. Gitu. Tapi kalau ya kita nyela-nyela dulu, gitu, baru. Apalagi begini-begini. Ya, apalagi ada yang kurang ajar samping kita. Kira-kira dia nih belum bayar kontrakan nih. Begitu. Habis itu ngapain? Habis tangan. Ya, masuk ba'dul proksi. Saya biasanya bawa sorban. Ini lagi nggak bawa sorban. Kalau pakai sorban biasanya imamah namanya. Yang lebih tinggi lagi tuh, yang apa ngubeng-ngubeng itu namanya burak, yang kayak ban Vespa. Ya, Rasul pakai itu. Cuman biasanya mulai dari kanan. Kalau kanan agak simpel. Nah, satu waktu Rasul wudu, ya kan, dibasuh, ya kan, imamahnya. Jadi kalau mau wudu ngambil air kan diginiin. Kira-kira kena nggak rambutnya? Ya. Kalau sampai 3 kali kira-kira. Ya Kena dikit ya. Nah, ini yang menjadi cikal bakal akhirnya qaulun min Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i ya. Ada pengikut Imam Syafi'i yang menyatakan paling sedikit adalah 3 helai. Makanya berkembang tuh. Bahasanya rambut. Iya. Berkembang zamanannya. 1-3 tuh dari pangkal apa ujung sama tengah. Ya, kayak kita nanya aja. Rumah di mana lo? Ya, nggak sampai rokok habis juga nyampe gitu. Artinya rumahnya sepondok rokok kan begitu. Artinya ada dekat sepondok rokok, tapi jauh juga kan begitu. Bukan berarti kan Nabi kemudian sedikit begitu 3 helai doangan kemudian jadi ujung atau tengah, enggak pernah ada orang ngurutin 1, 2, 3, enggak begitu. Artinya diijtihadkan sedikit boleh. Bukan diurutin 3 biji, 1, 2, 3. Ini banyaknya anak sekarang udah pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, apalagi mohon maaf, kawinannya biasanya akan nikahnya sebelum zuhur atau pas mau zuhur. Ntar resepsinya jam 1 sampai jam 2. Jadi dia kadang-kadang tanggung mau sembahyang. Lebih ngeduluin dia nerima tamu ketimbang dia sembahyang. Nah, ini sebetulnya sekali lagi kita diingatkan bahwa sebetulnya boleh, ya kan? Karena Nabi kemudian pernah membasuh dan diyakini ketika 3 kali rambutnya basah, maka sedikit juga boleh. Kalau semuanya pakai basah gitu. Entar masuk ketiganya itu. Cara yang kedua, Rasul, ya kan, imamahnya ini diangkat dikit.
Jadi ngambil air. Ini anggap ada imamahnya ya, ada sorbannya. Set. Jadi dimasukin tangannya. Yukhallil khallahu. Dari imamahnya Rasul tangannya masuk. Nah, berarti itu mashu ba'da ra'si, artinya memang sebagian basah ini penting juga. Sampai kemudian tangannya dimasukin. Nah, ada juga yang kemudian suatu ketika Rasul membuka, ya kan, faftataha imam, dibuka imamahnya. Nah, berarti ya kan pemasa boleh, kemudian Rasul set dibalikin lagi. Ada kalanya begitu. Ya, makanya kemudian Hanafi ya kan pakai yang ini, dibasuh ya kan semua, ya kan, kemudian balik tangannya langsung otomatis kemana? Ke kuping. Ya kan? Balik gitu. Kenapa begini? Sekalian ngebersihin kuping. Ya. Karena kalau begini kadang-kadang juga begini doang kadang. Padahal yang bagus kan dari sini masuk gitu. Kan gitu. Kayak kita tadi misalnya sebelum mencuci muka kan kita madmadah, kumur-kumur. Kumur-kumur yang paling baik ya kumur-kumur sama istinsyak. Istinsyak itu bukan masukin, enggak, dimasukin sampai oksigennya ke atas. Ini kan air oksigen, ya kan, sedot sampai rada sakit dikit buang. Apalagi yang sering makan di jalanan, apalagi kalau umroh ntar cuacanya nggak jelas, ya kan, sering banget kita maaf kadang-kadang ada yang ganjel. Itu kalau kita kobet, maaf, kita kodek-kodek berdarah. Tapi kalau kita wudhu, masukin air, sedot, rasanya udah masuk kemari, buang, itu pada rontok. Gitu. Dulu saya punya anak kecil tuh mimisan mulu. Ya, kalau dikodek dikit keluar tuh. Tapi kalau diistinsakin, masuk, sedot, buang, berhenti mimisannya. Jadi kalau yang pilek tuh mantep banget itu. Masukin air, brot, ya kan. Sama dengan kuping kita ini, masuk, ya kan, puter sebetulnya. Habis itu kita ngapain tuh? Habis kuping, kaki, ya. Nah kaki kadang-kadang dicepek-cepekin doangan, cepek-cepek kuda. Alasannya apa? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Mubazir, banyak mubazir temannya setan. Apalagi kadang-kadang udah musim hujan. Jadi anggota tubuh yang pertama kali dibasuh kaki duluan dia. Cepek kaki duluan, kan becek tuh. Dia wudhu. Begitu ada kuping, tinggal aja dia. Lah kaki belum, udah tadi duluan nih. Terbalik. Iya, kita bilang lah, terus dibasuh lagi. Sayang airnya mubazir, begitu kata dia. Jadi kaki itu sama dengan tadi khalil, ya, di apa namanya, di sela-sela, ya kan, ilal ka'bain, Ka'bah, ya kan. Ka'bah ini apa, mata kaki. Makanya Ka'bah dulunya sebut dengan apa namanya, tempat yang paling rendah dari posisi buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebut dengan Bakkah. Bakkah dan Ka'bah sama maka dari kaki ini kemudian sampai ke mirfaqain, ila Ka'bain, sampai ke mata kakinya. Ya, ketika sampai mata kaki kemudian selesai, ngapain kita tadi? Ada yang tangannya were-weran doangan, ada yang kemudian ngadep kiblat, ngadepin naik kiblat. Matanya. Ini saya pernah. Iya. Ada pekerjaan sunnah yang kita tinggalkan, kita akan disiksa. Saya heran ya, sunnah disiksa. Apa katanya? Kata itu waktu itu dalam perjanjian wudhu juga. Yeah. Orang yang tidak menyela-nyela kaki-kakinya. Itu apa begitu? Kalau sunnah itu kan membasuh kakinya sunnah. Dia menjadi fardu, ya kan. Yukhalilnya sebaiknya, ya kan, memang di sela-sela. Ya kadang kan kita begini dulu. Ketika dibasuh di sela-sela kalau ada airnya. Kalau kemudian ditemukan air, maka kemudian yang wajibnya dulu, ya. Maka sebetulnya dalam posisi menjalankan wajib atau sunnah, terminologi sederhana yang wajib adalah di mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib. Sunnah mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa.
Ini terminologi orang yang biasa, yang nggak pernah ngaji bareng-bareng kita malam minggu dan seterusnya. Yang kayak kita, ya kan, maka yang namanya sudah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Tapi rugi di sini mohon maaf bukan pada tahap kemudian akhirnya tadi disebutkan. Nah, tidak, karena tetap kaidahnya dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Cuma sayang kira-kira, tapi tidak sampai kemudian disiksa. Ya kan? Apa yang nanya, saya tanya, kamu bener begitu kan? Betul. Makanya kan tadi begini, kenapa disiksa? Tadi hadis yang pertama tadi Bab Wudu tadi an Ibnu Mas'udin, hadis kedua Ibnu Mas'ud, ya kan, orang yang memang ketika sholat bila tahur, sholat tanpa dengan bersuci, ya kan, tadi mi'ata jaldah, disiksa dengan 100 kali cambukan. Itu artinya bahwa ada konotasi ke arah sana, tapi itu bagi orang yang ketika sholat tidak bersuci, bukan tidak menyela-nyela kaki gitu. Maka kita kembalikan saja dengan itu saya bilang tadi, kita sudah mengerjakan semua, hanya saja ada bentuk keyakinan yang kita tambah yakin, ada bentuk keyakinan masa sih kira-kira begitu. Dan sekarang kita menjadi ya yakin kira-kira begitu. Jangan sampai, jangankan itu, tadi kan disebutkan di terakhir di halaman berapa tadi?